perlu diaktifkan. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda? Hari ini kita kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya, Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, berikut TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI aktif mengawal percepatan pemulihan di Aceh dan Sumatera. DPR memastikan sinergi dengan pemerintah serta menjamin tidak ada pemotongan anggaran daerah bagi wilayah terdampak. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mengambil peran aktif mengawal percepatan pemulihan bencana di Aceh dan Sumatera, sekaligus memastikan tidak ada pemotongan anggaran daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas DPR RI bersama pemerintah di Banda Aceh. Sufmi Dasko menjelaskan, DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran guna memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain pengawalan program, Satgas DPR RI juga memastikan kepastian dukungan fiskal bagi daerah terdampak. Jadi tadi Pak Wagub kan minta supaya soal efisiensi transfer daerah untuk di daerah Aceh agak dilonggarkan. Nah, sehingga tadi Menteri Keuangan minta tolong supaya bisa diambil satu diskresi. Saya tadi cuma menyambungkan. Sementara itu, Menteri Keuangan RI menyatakan pemerintah pusat menjamin anggaran TKD untuk Aceh dan wilayah Sumatera tetap aman, meski kebijakan efisiensi diberlakukan secara nasional. Menurutnya, kepastian anggaran tersebut diberikan agar daerah terdampak dapat melanjutkan program pembangunan dan pemulihan pasca bencana tanpa hambatan fiskal. Kita telepon beliau dan beliau bertanya ke saya tadi, itu apa? Ya, saya bilang tadi ada transfer ke daerah yang dipotong untuk daerah, bukan Aceh aja, semua daerah. Dan kalau bisa kurangi kan bagus Pak, Aceh bisa ada dana tambahan untuk menjalankan program pembangunannya gitu. Dia bilang saya setuju, beliau bilang saya setuju. Dari Provinsi Aceh, Zikri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta Badan Pusat Statistik percepat pendataan rumah dan infrastruktur yang rusak akibat bencana di Aceh dan Sumatera. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta Badan Pusat Statistik mempercepat pendataan rumah dan infrastruktur yang rusak akibat bencana di Aceh dan Sumatera. Pendataan ini ditargetkan selesai dalam waktu 1 minggu agar masyarakat terdampak segera memperoleh fasilitas dan hak-hak yang diperlukan. Pendataan BPS meliputi identifikasi kondisi rumah dan infrastruktur dari yang rusak ringan hingga berat. Sufmi Dasko menekankan agar seluruh proses selesai sebelum masa Lebaran sehingga bantuan dapat cepat disalurkan. Karena ini kan waktu ke waktu, sementara kita ini tadi dari hasil pembicaraan kita akan menargetkan seluruh daerah tersentuh secara bertahap dan mitigasi bisa terselesaikan sebelum Lebaran ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, prioritas utama adalah pendataan rumah rusak ringan dan sedang. Dengan data yang cepat dan akurat, BNPB dapat langsung mengeksekusi bantuan bagi warga yang masih tinggal di tenda pengungsian. Tito menegaskan, kepala daerah sudah bergerak sejak minggu lalu. Sementara, BPS menuntaskan verifikasi data agar SK dapat segera diserahkan ke BNPB. Langkah ini diharapkan mempercepat penyaluran bantuan, sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana. Nah, tinggal verifikasi dari BPS berdasarkan datanya Pemda. Nah, ini kalau bisa dikerjakan dalam beberapa hari, supaya begitu sudah tanda tangan SK, validasi, ada Kapolres sama Kajari tanda tangan, diserahkan ke BNPB, BNPB itu langsung mengeksekusi.
Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Di sini DPR RI menyetujui tambahan anggaran 2 triliun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan guna menguatkan armada dan sistem pengawasan laut nasional. Komisi 4 DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026 sebesar 2 triliun rupiah yang akan dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan sumber daya perikanan nasional melalui penguatan armada dan sistem pemantauan terpadu. Tambahan anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri ini dialokasikan dalam program Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System atau MFISS. Program MFISS meliputi pengadaan 10 kapal pengawas baru, penguatan sistem pemantauan terpadu, serta pemanfaatan teknologi satelit dan wahana tanpa awak untuk meningkatkan pengawasan laut nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI, Riono, menyatakan penguatan armada dan sistem pengawasan merupakan langkah strategis untuk menekan praktik penangkapan ikan ilegal, sekaligus menjaga kedaulatan laut Indonesia. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kemampuan begitu anggaran ini nanti terserap untuk pengamanan sumber daya ikan kita naik berapa persen. Secara prinsip ini sangat penting dan kami mendukung bagaimana agar segera mungkin ini bisa terrealisasi dan kapalnya bisa beroperasi untuk pengawasan sumber daya ikan kita. Dalam pembahasan tersebut, Komisi 4 DPR RI juga memberikan catatan agar realisasi anggaran tahun 2026 dapat dilaksanakan secara efektif, mengingat proyek MFISS bersifat multitahun hingga tahun 2028. DPR menekankan pentingnya alih teknologi dalam pembangunan kapal di dalam negeri, serta menjamin keberlanjutan operasional kapal pengawas yang telah dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan. Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di balik denyut pembangunan dan gegap gempita kota, pengelolaan sampah Indonesia masih tertatih mengejar zaman. Tumpukan sampah yang kian menggunung menjadi bisikan sunyi tentang sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada kelestarian. Lalu apa tanggapan DPR RI terkait persoalan ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus ya. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Agak menggigil. ya? Agak flu. Sering lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Oh, semester itu ya? Semester. 1 semester. Bayar SPP dulu. Bayar SPP dulu. Biasa bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk dianjurkannya 1 tahun sekali. Tuh. Oh, sekali. Kan batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak pelepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17, pemirsa, sampah yang seharusnya menjelma menjadi berkah justru berubah menjadi luka ekologis dan mengancam kualitas hidup generasi mendatang. DPR RI memandang sudah saatnya negara hadir lebih tegas dan visioner, serta mendorong transformasi pengelolaan sampah yang modern,
terintegrasi dan berkeadilan agar pengelolaan sampah tidak lagi menjadi cerita ketertinggalan, melainkan kisah perubahan yang berkelanjutan. Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Sampah merupakan persoalan yang terus melekat dengan lingkungan hidup manusia. Kesalahan dalam tata kelola sampah otomatis membawa dampak negatif pada kualitas hidup masyarakat. Gelombang protes warga Tangerang Selatan menjadi salah satu buktinya. Tempat pembuangan akhir atau TPA di Cipecang hanya mampu menampung sekitar 400 ton sampah sehari. TPA Cipecang otomatis tidak mampu memenuhi timbulan sampah di Tangerang Selatan yang mencapai 1.000 ton sehari. Akibatnya, warga resah dengan cemaran lingkungan yang merebak ke pemukiman hingga ke aliran sungai di area TPA. Sementara sampah di perkotaan semakin menumpuk karena kondisi TPA yang penuh dan tidak memungkinkan untuk menampung tambahan sampah. Buruknya pengelolaan sampah di Tangerang Selatan boleh jadi hanya puncak gunung es dari permasalahan sampah di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada tahun 2025 ada sekitar 18,6 juta ton sampah yang dihasilkan dari 185 kabupaten kota se-Indonesia. Mirisnya, 65,8% diantaranya merupakan sampah yang tidak terkelola. Artinya ada sekitar 12 juta ton sampah yang tidak terkelola di Indonesia. Hanya sekitar 10-12% dari total sampah nasional yang berhasil didaur ulang. Sebagian besar sampah plastik dan anorganik masih dibuang ke TPA atau berakhir di lingkungan warga. Rendahnya tingkat daur ulang itu berpengaruh pada indeks kinerja pengelolaan sampah di Indonesia. Bayangkan saja, negara maju seperti Korea Selatan dan Austria mampu mendaur ulang lebih dari 50% sampahnya. Persentase itu menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain. Berkaitan dengan daur ulang, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mengelola sampah. Utamanya, sistem pengelolaan yang mampu mengkonversi sampah menjadi energi. Sampah kita volumenya kurang lebih hampir 60 juta ton, di mana hanya 40%-nya yang dikelola secara selebihnya tidak terkelola. Itu pun pengelolaan sebagian besar masih open dumping. Terlebih dari itu kurang lebih 350 ribu tonnya adalah sampah plastik yang itu sekarang mengintrusi polusi di air laut. Sehingga kita merupakan 3 besar penyumbang sampah laut. Inilah problem sampah yang sekarang sudah ada di depan rumah kita, di depan pintu rumah kita yang harus kita tuntaskan dengan berbagai skema. No or never istilah. Sekarang atau tidak sama sekali atau rusak sekalian. Maka dari itu betul sekali komitmen pemerintah Pak Prabowo ini untuk menuntaskan persoalan sampah tetap dikaitkan dengan tadi swasembada pangan dan swasembada energi. Pengelolaan sampah dengan metode daur ulang sejatinya telah dilakukan oleh sejumlah warga secara swadaya. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal bahkan mengapresiasi pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R di Desa Padamukti, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sini, sampah berhasil diubah menjadi produk bernilai ekonomi dan tidak menimbulkan bau menyengat. Menurut Cucun, negara perlu hadir mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkesinambungan dengan peningkatan ekonomi kreatif. Sampah yang kadang-kadang menjadi masalah lingkungan, baunya, kemudian juga tumpukannya, tapi di sini tidak terlalu kelihatan ada bau menyengat atau apa. Ternyata mereka punya cara pemilahan sejak awal. Dari bahkan sebelum datang ke TPS 3R ini. Saya tadi sampaikan bahwa ini kan harus jadi satu ekosistem ekonomi. Jangan sudah dibikin ada pemilahan sampah, off-takernya nggak ada. Disinilah wajib kehadirannya negara, kehadiran pemerintah, akan kreativitas yang dilakukan oleh putra-putrinya Pak Kades ini, anak-anak muda ini yang punya keinginan bagaimana di wilayah Padamukti Solokan Jeruk ini clear, nggak ada sampah, tidak ada tumpukan sampah, tidak ada jadi beban untuk permasalahan di lingkungannya. Pengelolaan sampah di Indonesia memang menghadapi tantangan besar. Sebagian besar sampah belum terkelola baik dan masih banyak TPA yang beroperasi sebagai open dumping atau hanya sekedar tempat pembuangan. Pemerintah perlu gencar melakukan transformasi sistem pembuangan sampah ke arah pengelolaan yang terintegrasi.
seperti menggalakkan program 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Selain itu, juga ada inovasi budidaya maggot yang dapat mengelola sampah warga secara lebih efektif dan ramah lingkungan. Pemirsa, meningkatnya deforestasi, kerusakan ekosistem, serta menyusutnya keanekaragaman hayati akibat alih fungsi lahan dan lemahnya pengendalian pemanfaatan kawasan hutan mendorong perlunya penguatan regulasi kehutanan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Komisi 4 DPR RI akan membahas revisi Undang-Undang Kehutanan sebagai upaya memperbaiki tata kelola hutan, memperkuat perlindungan ekosistem, serta mencegah eksploitasi yang berpotensi merusak fungsi hutan. Revisi ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Lalu apa saja hal yang akan didorong dari revisi Undang-Undang Kehutanan ini? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini Komisi 4 DPR akan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang nanti diharapkan akan menjadi regulasi baru terkait dengan tata kelola hutan kita yang saat ini terus mengalami pengurangan akibat program-program deforestasi yang dilakukan oleh pemerintah, pemirsa. Nah, kemudian apa yang menjadi revisi ini, bagaimana arahnya, dan apa yang diperjuangkan Komisi 4 terkait dengan hal ini. Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR, Bapak Daniel Johan dari fraksi PKB. Pak, terkait dengan revisi Undang-Undang Kehutanan ini, Pak, apa yang menjadi sebab dan tujuan yang akan didorong Komisi 4 terkait dengan revisi Undang-Undang ini? Ya, yang pertama tentu kita ingin memastikan ya kelestarian hutan itu semakin terjaga, ya, bisa mengurangi deforestasi, ya, sekaligus memastikan setiap pelanggaran itu punya sanksi yang membuat deforestasi itu bisa terjaga, tidak terjadi. Ya. Yang kedua adalah kita berharap nanti revisi Undang-Undang Kehutanan ini bisa sejalan senapas dengan RUU Masyarakat Adat yang memang saat ini juga sedang digodok oleh Balek, ya, sehingga saling menguatkan, ya, sehingga ke depan kita berharap hutan kita sebagai paru-paru dunia itu yang saat ini perubahan iklim sudah semakin mengancam kehidupan masyarakat global, ya, bisa menjawab persoalan perubahan iklim juga, ya. Nah, juga akan kita mendorong bagaimana peran perhutanan sosial itu juga semakin kuat, ya, sehingga keterlibatan masyarakat lokal, masyarakat adat itu menjadi garda terdepan di dalam revisi ini. Ya. Nah, ini kita sedang tahap mendapat masukan meaningful participation dari seluruh masyarakat agar di dalam RUU Kehutanan ini bisa menjawab tantangan masa depan. Pak, ini kan kalau kita bicara hutan itu banyak sekali program-program pemerintah yang menggerus hutan, misalnya pembangunan jalan tol, waduk, dan lain sebagainya gitu. Apakah nanti dalam revisi ini juga akan melibatkan pihak-pihak yang selama ini concern di bidang infrastruktur gitu, Pak? Apakah gimana mengatasi persoalan ini, Pak, supaya semua pihak menjadi lega gitu diajak bicara? Ya, tentu kita tidak membatasi ya pihak-pihak di dalam konteks memberikan masukan, ya. Nanti dari pihak-pihak yang memang di bidang infrastruktur juga kita akan undang, ya,
sehingga mungkin ada masukan-masukan signifikan, sehingga ada irisan-irisan yang bisa memberikan jalan keluar yang baik. Ya. Tetapi pada prinsipnya Undang-Undang Kehutanan adalah untuk menjaga dan melestarikan hutan, bukan justru untuk menggundulkan hutan. Tanpa bisa menganulir program-program di bidang infrastruktur gitu Pak ya? Itu kan ada peraturan turunannya ya, artinya secara peraturan sudah diatur dengan jelas ya, tinggal dilaksanakan dengan baik. Tetapi fokus dari Undang-Undang Kehutanan ini adalah kita menjaga biodiversity, mengatasi ancaman perubahan iklim ya, dan bagaimana juga bisa melibatkan masyarakat adat bahwa menjaga hutan bukan sama dengan memiskinkan masyarakat, tetapi menjaga hutan justru bisa mensejahterakan masyarakat. Pak Daniel, terima kasih atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Pak ya. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Bapak Daniel Johan selaku anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB yang tadi disampaikan bahwa revisi Undang-Undang Kehutanan ini diharapkan memberikan satu regulasi baru agar nantinya hutan-hutan di Indonesia bisa tetap lestari, terjaga, dan tidak terganggu. Nah pemirsa, demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Ya, tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, juga menggigil. Ya? Agak flu. Oh, feeling lonely maksudnya. Ada juga dong yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Semester itu ya? Semester. Satu semester udah bisa bayar UKT. Bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Biasa bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk dianjurkannya 1 tahun sekali. Tuh, tahun sekali. Kan teman batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak pelepas nih. Apa banyak tuh? tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Dadi dan selamat sore pemirsa. Kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online pada hari ini. Langsung saja pada berita pertama pemirsa, yaitu KUHP dan KUHAP yang baru dijamin tidak akan pidana sewenang-wenang terhadap pengkritik pemerintah. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Di sini beberapa media online juga menjelaskan terkait dengan DPR RI menegaskan bahwa pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan langkah penting untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. DPR memastikan bahwa regulasi baru ini tidak dirancang untuk membungkam kritik, apalagi mempidanakan warga negara yang menyampaikan pendapat secara sah.
Justru sebaliknya, KUHP dan KUHAP yang baru disusun dengan semangat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, kepastian hukum, serta pencegahan praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang. Keberadaan mekanisme pengawasan, asas kehati-hatian, dan penegasan unsur pidana yang lebih jelas dalam KUHP dan KUHAP baru menjadi jaminan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap berada dalam ruang demokrasi yang sehat. DPR memandang kritik sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara, bukan ancaman yang harus dibungkam. Oleh karena itu pemirsa, DPR berkomitmen untuk terus mengawal implementasi kedua undang-undang ini, agar aparat penegak hukum bertindak profesional, proporsional, dan berpihak pada keadilan serta hak konstitusional rakyat. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini pemirsa, yaitu Ateng Sutisna dukung pembentukan Kementerian Perubahan Iklim untuk perkuat pasar karbon nasional. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Anggota Komisi 12 DPR RI Ateng Sutisna menilai usulan pembentukan kementerian atau lembaga khusus perubahan iklim menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola iklim nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon nasional dan global. DPR memandang kehadiran kementerian khusus ini dapat menjadi pusat orkestrasi kebijakan, memastikan pengelolaan karbon berjalan terukur, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Dengan tata kelola yang terintegrasi, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa mengorbankan masa depan lingkungan dan generasi mendatang. Penguatan pasar karbon nasional membutuhkan kepemimpinan kelembagaan yang kuat, regulasi yang konsisten, serta koordinasi lintas sektor yang efektif. Hal ini sejalan dengan upaya DPR dalam mendorong kebijakan iklim yang tidak hanya berorientasi pada komitmen global, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi rakyat. DPR menegaskan komitmennya untuk mengawal pembentukan dan pelaksanaan kebijakan ini agar pasar karbon berkembang secara kredibel, adil, dan mampu menjadi instrumen nyata dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu KUHP dan KUHAP yang baru dijamin tidak akan pidana sewenang-wenang terhadap pengkritik pemerintah, serta Ateng Sutisna dukung pembentukan Kementerian Perubahan Iklim untuk perkuat pasar karbon nasional. Sekian dari saya, Nazia Sudirja, kembali ke rekan Dadi. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore. Yuk kita kenalan dengan anggota